Kira-kira perkenalan gak ya? Nggak usah juga, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama gue Asafada Tunisa. Di sini Aurel. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih di video kita kali ini? Relate aja sama dunia bisnis, sama anak muda apalagi. Oh iya, ini gak sih yang berbau-bau bisnis online, apalagi kan kita kan Gen Z nih kan, Gen Z terus hobinya tuh rebahan. Apa namanya? Cukup modal HP, kuota, mungkin WiFi itu udah bisa banget tuh kita bangun Semuanya bisnis. Gen Z pasti maunya yang instan aja kan. Apalagi Yang itu simpel aja, nggak mau ribet-ribet pasti. modal HP aja tuh, HP, kuota, WiFi dah tuh bisa jadi kan. Atau bisa juga lu tinggal buka TikTok, IG, Shopee itu udah bisa jadi pengusaha dadakan kan. Simpel banget udah. Mau jadi affiliate pun bisa gitu. Dan baik juga kan kayak affiliate TikTok, affiliate Shopee itu banyak banget kan, udah banyak Udah mayoritas dari kalangan Gen Z kan. yang modal HP doang, nggak perlu datang ke nggak perlu datang ke Shopee-nya mungkin, atau mungkin Nggak perlu ke kantor deh. Nah, Dari rumah aja bisa. oke, di sini gue pengen tanya deh, lu pernah nggak beli online mungkin, tapi lu tuh udah kayak excited, kayak gue tuh pengen nih beli ini, tapi pas dateng barangnya zong. Pernah. Pasti lo juga pernah kan? Iya, pernah lagi. Pernah banget. Apalagi kalau yang udah set itu kayak beli baju kan, beli sepatu apalagi. Itu udah, cuman gue salahnya waktu itu nggak lihat rating toko. Jadi kayak cuma karena nafsu di mata doang ya. Betul banget. Nafsu di mata doang, udah check out tuh, udah ekspektasi tuh udah main tuh, kayak ternyata pas datang nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadinya kurang bisa menarik gitu. Kalau mau beli di toko itu lagi jadi kayak trauma nggak sih, takut takut zong lagi. Iya. Gue juga pernah iseng-iseng aja sih, kayak misalnya gue kan biasa beli udah biasa banget sih, soalnya emang ini tuh lagi iseng-iseng aja, kebetulan lewat iklan gitu kan, lagi buka TikTok gitu kan, terus lewat nih akun ini jualan baju, dan lu tahu itu baju buat apa? Buat lebaran. Ih, sayang banget. tahu kayak gue tuh langsung kepo, ini bagus banget nih baju, udah excited banget kan buat kayak lebaran gitu. Pengen nih, udah tuh check out lah. Udah di bayangan tuh kayak udah kayaknya cantik banget tau. Bener banget. Terus udah, akhirnya gue buka akun buat gue yang biasanya check out lewat toko Ren. Gue iseng-iseng tuh buka, lihat tuh Pasti nggak bisa COD kan kalau kayak gitu. iya, nggak bisa. Dan gue lihat dari awal tuh ngeliat followersnya tuh udah banyak tuh, terus pas gue lihat tuh like oke gitu. Terus akhirnya dengan tanpa berpikir panjang terus gue kayak, wah ini bagus nih bajunya nih. Akhirnya mau nggak mau gue ini dong pesen lewat DM. Awalnya tuh lewat DM, terus disuruh ke nomor WA kan. Akhirnya gue udah check out buat adik-adik gue kan. Pas gue udah bayar tuh, kakaknya tuh udah ngasih resi segala macem tuh. Terus wah, nih ditunggu nih 2 hari 3 harian katanya kan. Terus ya udah tuh, setelah 3 hari kemudian tuh, kok ini barang gak ada yang datang gitu. Sedangkan Di situ belum kepikiran lihat testimoninya gitu. belum. Terus pas udah mendekati lebaran kan, wah kok baju gak datang gitu kan. Duh gawat nih, dicek lah tuh, aku chat WA kayak, ini sih kak, kok pesanannya belum datang juga. Dan kamu tahu di situ apa? Itu centang satu. Sakit ya. Di situ gue udah ya udah mau gimana lagi. Dan gue baru kepikiran, kan sempet cerita juga kan ke temen, dan temen gue tuh bilang coba deh dicek akunnya tuh udah berapa kali ganti. Nah, pas gue lihat, Maksud ganti itu gimana? ganti nama akun, jadi Ownernya. kayak misalnya akun ini berkali-kali diubah namanya. Dan ternyata itu juga ngaruh. Dan pas gue lihat followersnya juga, Karena dia kayak kabur gitu kan gitu. Pas lihat followersnya juga kosongan semua. Dan di situ
Oh maksudnya akun-akunnya tuh kayak bodong gitu ya? Iya, akun bodong tapi Fake kayak tapi yang beli followers mungkin. ya beli Nah, followers dan biar menarik kepercayaan orang-orang gitu ya. lihat dari berapa kali digantinya juga, dah di situ langsung udah nggak lagi deh beli lewat di apa toko. Cuman nggak apa-apa, buat gue kurang ini sih, kurang beruntung aja ya, jadiin pengalaman aja itu. Jadi setelah itu ya udah deh, nggak mau kemana-mana lagi, di toko oren aja gitu. Berarti sejauh ini peraturan sama tanggung jawab dan amanah dari sebuah bisnis itu berlaku banget ya. Iya banget sih. Dan apalagi ya kalau misalnya buat kita, buat kalian, buat ya pokoknya buat semua orang di luar sana yang emang udah menjalankan bisnis tuh, jangan dilewati lah aturan. Jangan beranggapan kayak ya bisnis ini Kayak doang. lu mau duit tapi minimal jaga kepercayaan konsumen gitu. Nah, itu bener banget. Soalnya kalau misalnya nggak ada konsumen juga, bisnis lu nggak bisa berjalan kan. Lagi-lagi konsumen itu paling penting di bisnis manapun itu. Kayak apa namanya? Bukan minimal sih, emang harus banget, harus bertanggung jawab kan. Kalau misalnya lu mungkin emang pengen buka bisnis di masa depan gitu, ya udah tanggung jawab sama jujur itu harus banget. Jangan mentang-mentang kayak lu mikirnya ini kita baru bisnis kecil, nggak usah lah pakai aturan-aturan. Itu juga perlu harusnya guys, perlu Banget kan. perlu Harus pemikiran yang kayak gitu tuh menyusahkan. Konsumen itu ya ibaratnya kayak rantai ya kan, rantai buat para pembisnis kan. Jadi kayak ada timbal baliknya, konsumen dapat enak dan bisnis penjual juga enak juga gitu kan. Jadi ya emang harus ada peraturan tuh, harus ada di ini juga, harus diterapin juga kan, walaupun cuman dia modal cuman baru dikit dan mungkin penjualan dia cuman kecil-kecilan, itu emang harus sih. Misalnya jadi kayak misalnya konsumen ordernya barang A, ya barang A yang dikirimkan. Nggak, kalau misalnya kayak bilang, kalau misalnya barang A itu nggak ada, minimal kayak konfirmasi nggak sih Kak, barang ini nggak ada gitu, biar nggak merepotkan si konsumen, membuat rugi juga, gitu. Biar kayak apa ya, ibaratnya kayak siapa tahu barang yang dia beli itu dia benar-benar butuh gitu, terus si penjual ini nggak ada konfirmasi, jadi kan kayak malah merugikan konsumen juga kan. Kalau misalnya jujur kan juga enak, di penjualnya juga hatinya tenang gitu kan, dan konsumen bakal datang lagi ke tokonya. Kalau misalnya dibohongin gitu kan, emang laku di saat itu juga, tapi setelahnya kan siapa tahu sepi gara-gara dia nggak nerapin konsep jujur itu tadi sama tanggung jawab. Nah makanya kayak ini kan, kayak misalnya buat kita semua gitu yang emang pengen buka bisnis, kan pasti dari kecil dulu kan, kita dari nol dulu. Sebelum jualan itu minimal ngerti kayak aturan bisnisnya itu gimana. Itu paling mentok banget. Aturan tuh harus lu pahami dulu sebelum buat bisnis itu. Menurut lu gimana tuh solusi kayak atau pendapat deh dari lu kalau mau buka bisnis tuh biar biar menarik konsumen tuh datang lagi ke kita gitu? Kita terapin konsep jujur sama tanggung jawab itu aja sih. Itu udah nggak jauh-jauh lagi. Udah paling mentok itu sih. Terus kayak misalnya karena ini ya, kita ingin membangun bisnis yang aman gitu. Aman itu bukan cuman kayak laku, tapi juga kayak ya tahan lama gitu. Bila perlu kayak kita bangun bisnis emang dari nol, tapi semakin meningkat gitu kan. Mungkin dari produk juga berpengaruh kan ya? Iya, ngikutin ini kan, tren gitu apa. Dan emang penting banget, balik lagi kan, kayak yang benar-benar kreativitas kita juga kan. Tuh. Selain karena barangnya tren, tapi juga bermanfaat gitu kan. Betul banget. Nah, dan nih kita udah baik banget nih kan dari pengalaman kita yang beli baju di toko selain toko oren gitu kan, kena zong gitu kan. Okay. Jadi nggak pasti banyak lah ya orang-orang yang kena scam gitu. Nah buat kalian nih yang pernah kena tipu atau mungkin zong lah pas beli barang tuh, pesan dari kita nih kayak dicek lagi, coba mungkin dari ratingnya atau dari komentar produknya itu bagus apa enggak, dan
aman nggak gitu, terus akunnya itu real nggak gitu, itu dicek lagi sih. Dan kita biar nggak udah excited di awal pas Sakit nggak barang sih? Kayak udah datang. rasanya excited sendiri. Apalagi dari pengalaman aku kan mendekati Lebaran. Aduh, gagal deh baju cantik pas lebaran. Oke. Kayaknya sih dari apa mungkin dari lu ada pengalaman lagi. Alhamdulillah sih sejauh ini aman ya. Itu doang sih yang kurang mengenakan di hati. Dan gue pengen nanya nih, ada nggak keinginan mungkin di masa depan gitu mau berbisnis, atau mungkin ada, bukan bisnis lah, kayak mungkin pengen ada niatan kayak pengen nih gue nyari cuan sendiri gitu, apalagi kan di umur gue yang sekarang gitu kan, ada nggak tuh lu niatan? Mau nggak? Oh, nggak ada nih ceritanya. Aduh. Ada pastinya ada. Karena nggak mungkin kan kita stuck di sini doang. Iya sih, minimal kayak Bekal masa depan. Investasi dari sekarang tuh butuh banget. apalagi sekarang segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya gitu. Oke, segalanya nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak dong. Aku enggak. Enggak Tapi segalanya. semua butuh uang. Iya. Gimana tuh? Intinya uang. Iya. Ya udah, mungkin itu aja kali ya, kita spill pengalaman dan mungkin apa ya, pesan-pesan buat kita semua, buat kalian semua yang berbisnis kan, Semangat. semangat terus dan terapin konsep jujur dan tanggung jawab ya guys. Inget sama aturan-aturan berbisnis, jangan main asal buat akun jual-jual ternyata zong. Mungkin itu aja gak sih? Udah. Udah ya Udah ya? kan. Udah. Apa mau bahas lagi? Enggak. Kalau bahas yang lain, Ditunggu. dadah, terima kasih.